Selamat siang, perkenalkan nama saya Erlen Simenolomo, NIM 1931041109, kelas PJKRC angkatan 19. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi dari taksonomi. Arti dan letak taksonomi dalam pendidikan. Sejak lahirnya kurikulum pembangunan yang kemudian disusul oleh lahirnya kurikulum tahun 1975 telah mulai tertanam kesadaran pada para guru bahwa tujuan pembelajaran harus dirumuskan sebelum proses belajar mengajar berlangsung. Tujuan tersebut harus diberitahukan kepada siswa. Jadi tujuan tersebut bukanlah suatu yang perlu dirahasiakan. Apabila dalam pengajaran tidak disebutkan tujuannya, siswa tidak akan tahu nama pelajaran yang penting dan mana yang tidak. Kesadaran seperti ini diharapkan dapat mendarah daging, seperti halnya jika orang mau pergi ke suatu tempat, sudah mempunyai banyaknya letak tempat tersebut sehingga dengan mudah menentukan jalan mana yang harus dilalui. Beberapa ahli telah mencoba memberikan cara bagaimana menyebut 3 tingkat tujuan ini, yang akhirnya oleh Pavien Delaunay disimpulkan bahwa ada 3 tingkat tujuan termasuk taksonomi, yaitu pertama, tujuan akhir atau tujuan umum pendidikan, kedua taksonomi, ketiga tujuan yang operasional. Kedua, taksonomi Bloom dan Cutworth telah memberikan banyak inspirasi kepada banyak orang yang melahirkan taksonomi lain. Prinsip-prinsip dasar yang digunakan oleh dua orang ini ada 4 buah, yaitu pertama, prinsip metodologis. Perbedaan-perbedaan yang besar telah merefleksikan kepada cara-cara guru dalam mengajar. Kedua, prinsip psikologi. Taksonomi hendaknya konsisten dengan fenomena kejiwaan yang ada sekarang. Ketiga, prinsip logis. Taksonomi hendaknya dikembangkan secara logis dan konsisten. Keempat, prinsip tujuan. Tingkat-tingkat tujuan tidak selaras dengan tingkatan-tingkatan nilai. Tiap-tiap tujuan pendidikan hendaknya menggambarkan corak yang netral. Atas dasar prinsip ini, maka taksonomi disusun menjadi suatu tingkatan yang menunjukkan tingkat kesulitan. Sebagai contoh, mengingat fakta lebih mudah daripada menarik kesimpulan atau menghafal. Lebih mudah dari suatu pemberian pertimbangan. Tingkat kesulitan ini juga merefleksikan kepada kesulitan dalam proses belajar dan mengajar. Sudah banyak diketahui bahwa mula-mula taksonomi Bloom terdiri dari 2 bagian, yaitu kognitif domain dan efektif domain. Penciptaan dari kedua taksonomi merasa tidak tertarik pada psikomotor domain karena mereka melihat hanya ada sedikit kegunaannya di sekolah menengah atau universitas. Akhirnya Simpson melengkapi 2 domain yang ada dengan psikomotor domain. Secara garis besar, Bloom bersama kawan-kawan merumuskan tujuan pendidikan pada 3 tingkat. Pertama, kategori tingkah laku yang masih verbal. Kedua, perluasan kategori menjadi sederajat tujuan. Ketiga, tingkah laku konkret yang terdiri dari tugas-tugas dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai ujian dan butir-butir soal. Ada 3 ranah atau domain besar yang terletak pada tingkat kedua yang selanjutnya disebut taksonomi, yaitu pertama, ranah kognitif, kedua, ranah afektif, ketiga, ranah psikomotor. Keterangan lebih lanjut adalah sebagai berikut. Pertama, ranah kognitif. Mengenal. Dalam mengenal, siswa diminta untuk memilih satu dari 2 atau lebih jawaban. Contoh hasil bumi yang terkenal dari daerah Temanggung adalah pertama, padi, kedua, tebu, ketiga, tembakau. Kedua, pemahaman. Dalam pemahaman, siswa diminta untuk membuktikan bahwa ia memahami hubungan yang sederhana di antara fakta-fakta atau konsep. Ketiga, menerapkan atau aplikasi. Untuk penerapan atau aplikasi, ini siswa dituntut memiliki kemampuan untuk menyelesaikan atau memilih suatu abstraksi tertentu, hukum, adil, aturan, gagasan, atau cara. Secara tepat untuk diterapkan dalam suatu situasi dan baru dan menerapkan secara benar. Contoh untuk menyelesaikan hitungan 51 kali 40
sama dengan N, maka paling tepat digunakan hukum asosiatif, hukum komunitif, hukum distributif. Keempat, analisis. Dalam tugas analisis ini siswa diminta untuk menganalisis suatu hubungan atau situasi yang kompleks atau konsep-konsep dasar. Contoh, siswa disuruh menerangkan apa sebab pada waktu mendung dan ada angin kencang tidak segera turun hujan. Kelima, sistensis. Apabila penyusunan soal tes bermaksud meminta siswa melakukan sistesis, maka pertanyaan-pertanyaan disusun sedemikian rupa sehingga meminta siswa untuk membangunkan atau menyusun kembali hal-hal yang spesifik agar dapat membangun suatu struktur baru. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa dengan soal sintesis ini siswa diminta untuk melakukan generalisasi. Contoh, dengan mengetahui situasi daerah dan milik dalam hal kekayaan bahan mentah serta semangat penduduk di suatu daerah yang kini dapat berkembang pesat menjadi kota pelabuhan yang besar, maka kota kecil di tepi pantai mana yang mempunyai potensi untuk menjadi sebuah kota pelabuhan yang besar. 6. Evaluasi. Apabila menyusun soal bermaksud untuk mengetahui sejauh mana siswa mampu menerapkan pengetahuan dan kemampuan yang telah dimiliki untuk menilai suatu kasus yang diajukan oleh penyusunan soal. Mengadakan evaluasi dalam pengukuran aspek kognitif ini tidak sama dengan mengevaluasi dalam mengukur aspek afektif. Mengevaluasi dalam aspek kognitif ini menyangkut masalah atau benar yang didasarkan atas adil hukum prinsip pengetahuan, sedangkan mengevaluasi dalam aspek afektif menyangkut masalah baik atau buruk berdasarkan nilai atau norma yang diakui oleh subjek yang bersangkutan. Kedua, ranah afektif. Pertama, pandangan atau pendapat. Apabila guru mau mengukur aspek afektif yang berhubungan dengan pandangan siswa, maka pertanyaan yang disusun menghendaki respon yang melibatkan ekspresi, perasaan atau pendapat pribadi siswa terhadap hal-hal yang relatif sederhana tetapi bukan fakta. Kedua, sikap atau nilai. Dalam penilaian efektif tentang sikap ini mengenal respon yang melibatkan sikap atau nilai telah mendalam dan guru meminta dia untuk mempertahankan pendapatnya. Ketiga, ranah psikomotor. Perkembangan psikomotor berhubungan dengan kata motor, sensori motor atau perseptual motor. Jadi ranah psikomotor berhubungan erat dengan kerja otot sehingga menyebabkan geraknya tubuh atau bagian-bagiannya. Taksonomi untuk ranah psikomotor psikologi antara lain dikemukakan oleh Anita Harrow. Menurut Harrow, kebanyakan para guru tidak dapat menuntut pencapaian 100 dari tujuan yang dirumuskan kecuali hanya berharap bahwa keterampilan yang dicapai oleh siswa-siswanya akan sangat mendukung pembelajaran keterampilan lanjutan atau gerakan-gerakan yang lebih kompleks sifatnya. Selain yang telah dikemukakan tersebut, Harrow juga memberikan saran mengenai bagaimana melakukan pengukuran terhadap ranah psikomotor ini. Menurutnya, penentuan kriteria untuk mengukur keterampilan siswa harus dilakukan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 30 menit. Kurang dari waktu tersebut diperkirakan para penilai belum dapat menangkap gambar tentang pola keterampilan yang mencerminkan kemampuan siswa. Ketiga, lain-lain taksonomi. Banyak kritik lebih dilemparkan kepada Bloom tentang pembagian taksonomi ini, sehingga timbul teori-teori sebagai adaptasi, modifikasi, atau kategori baru. Pertama, Miss Guer Klickman telah menyusun taksonomi untuk bidang biologi, Watt untuk matematika, Lewis untuk ilmu pengetahuan alam. Kedua, Wilford telah menciptakan pola yang menggambarkan struktur intelek dalam bentuk kubus. Wilford telah berbicara lebih luas tentang implikasi model ini di bidang pendidikan. Dikatakan bahwa untuk melatih kemampuan intelektual tertentu dibutuhkan pelatihan tertentu pula. Ketiga, Gardner dan Merrill
juga mengemukakan taksonomi lain. Di dalam bukunya, Gardner menyebutkan adanya 8 buah metode kategori yang oleh Merrill ditambah 2 buah kategori lagi. Di 8 hierarki tingkah laku menurut Gardner adalah: pertama, signal learning; kedua, stimulus response learning; ketiga, caning; keempat, verbal association; kelima, discrimination learning; keenam, concept learning; ketujuh, rule learning atau problem solving. Keempat, Garlag dan Sullivan beranggapan bahwa taksonomi belum mempunyai kegunaan yang terbatas sebagai alat untuk perencanaan dan pembangunan kurikulum. Mereka mencoba mengganti gambaran tentang proses dalam rumusan yang umum menjadi tingkah laku siswa yang tepat diamati. Kategori yang dilakukan adalah: pertama, identif; kedua, nama; ketiga, descript; keempat, konstruk; kelima, order; dan keenam, demonstrate. Kelima, DeBlock mengatakan bahwa taksonomi belum ini diilhami oleh masalah evaluasi. Jika Gardner dan Merrill bertitik tolak pada posisi belajar, maka DeBlock ia mengajukan 3 arah dalam kegiatan mengajar. Pertama, from partial to merged integral learning. Kedua, from limited to fundamental learning. Ketiga, from spatial to general learning.